Shalom saudara-saudara yang menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa memenuhi kita semua. Tema renungan kita kali ini adalah upah keakraban dengan Tuhan. Dan seperti biasanya, kita akan memulai renungan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Apabila bukan Engkau yang menopang kami, maka kami pasti binasa. Bapa, saat ini kami mau bersatu teduh dan mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami telah menyiapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, seperti sikap seorang bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Allah Bapa senang memberikan upah bagi kita semua. Bukan karena kita layak mendapatkan upah, namun karena Dia mengasihi kita. Mengasihi seseorang pasti akan memberi bagi orang itu. Kali ini kita akan belajar mengenai upah keakraban dengan Tuhan dari Matius 16 ayat 13 sampai 19. Mari kita baca ayatnya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari dari ayat Alkitab tersebut, yaitu keakraban umum, keakraban khusus, dan upah keakraban. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, keakraban umum. Matius 16 ayat 13 sampai 14. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Tuhan Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, apakah pendapat orang banyak tentang identitas Tuhan Yesus? Ternyata pendapat orang banyak itu berbeda-beda dan tidak ada yang benar. Orang banyak adalah orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, mendengar pengajarannya, mengalami mujizatnya, namun ternyata mereka tidak mengenal siapa sebenarnya Tuhan Yesus. Hal ini dikarenakan mereka tidak mengalami hubungan yang akrab dengan Tuhan. Mereka tidak meluangkan waktu yang banyak bersama Tuhan. Dari pendapat orang banyak tentang identitas Tuhan Yesus, kita bisa mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang tahu firman Tuhan karena mereka menyebutkan nama-nama nabi yang ada dalam firman Tuhan. Saudara terkasih, ini adalah jenis keakraban umum.
hanya sekedar mengetahui firman Tuhan, mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan, tetapi tidak benar-benar mengenal Tuhan. Yang kedua, keakraban khusus. Matius 16 ayat 15-16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Pertanyaan Tuhan Yesus yang kedua ditujukan kepada murid-muridnya dan dijawab dengan benar oleh Simon Petrus. Murid-murid memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Mereka banyak meluangkan waktu bersama-sama dengan Tuhan sehingga mereka bisa mengenal Tuhan dengan benar. Jenis keakraban khusus inilah yang Tuhan inginkan untuk kita miliki. Hal inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, upah keakraban. Matius 16 ayat 17-19, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Ketika kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, ada upah-upah yang diberikan kepada kita, yaitu penyingkapan dan kuasa. Penyingkapan yaitu firman Tuhan yang disingkapkan kepada kita sehingga kita bisa lebih mengenal Tuhan, dan penyingkapan tentang rencana masa depan Tuhan bagi kita. Simon Petrus memberikan jawaban yang benar tentang identitas Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus menyingkapkan rencana masa depan Petrus. Kuasa. Seiring dengan pengenalan kita yang benar tentang Tuhan, Tuhan memberikan kita kuasa yang lebih besar untuk memperlengkapi kita sebagai alat kerajaannya di bumi ini. Nah, saudara terkasih, demikianlah renungan kali ini, dan semoga memberikan motivasi bagi kita untuk terus mengejar keakraban dengan Tuhan. Bukan hanya keakraban umum, namun keakraban khusus, sehingga kita bisa menikmati upah-upah yang diberikan Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala pujian dan kemuliaan bagimu Bapa Allah semesta alam. Betapa besar dan ajaibnya segala perbuatanmu ya Bapa. Kami mengerti bahwa bukan persembahan yang Engkau inginkan, melainkan hubungan kasih. Terima kasih pengajaranmu hari ini ya Bapa. Kami akan senantiasa mengingat dan melakukannya. Bapa, kami juga mau mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia, beserta pemimpin-pemimpin negara kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kepandaian bagi mereka dalam memimpin negara ini, sehingga Indonesia menjadi negara yang maju dan rakyatnya sejahtera. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.